pemirsa semuanya, dan yang hari ini sakit, pemirsa yang hari ini sakit, semoga Allah menurunkan kesembuhan. Yang hari ini ada kesempitan rezeki, diberikan banyak rezeki, dan semoga Allah melapangkan semua sehingga dibuka sumber-sumber rezeki untuk jihad membangun keluarga kaitannya dengan meningkatkan ibadah. Pemirsa semua, hari ini khusus untuk membahas kaitannya dengan Pilkades. Pilkades yang terkait dengan tindak pidana yang kemungkinan muncul. Nah, kemungkinan muncul ini macam-macam, bisa jadi kekerasan, bisa jadi menjanjikan, karena khusus di Kabupaten Kendal ini, di besok, sekarang ini hari Kamis, besok Jumat, Sabtu itu sudah penentuan nomor urut calon diundi. Nah, saat itulah semua akan fake, akan memainkan jurus-jurusnya demi kemenangan dirinya, dan itu akan muncul yang kalap dan lain sebagainya, akan muncul beberapa trik yang bisa merugikan calon lain. Terutama yang kami sorotkan adalah tentang money politik. Nah, money politik ini bahaya. Kami sifatnya adalah pencegahan, video ini pencegahan supaya demokrasi di desa ini dapat berjalan dengan baik. Karena asas Pilkades, sewaktu saya membuat raperda, saya sudah mengusulkan waktu itu bahwa asas Pilkades itu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Waktu itu saya menyampaikan tanpa money politik itu ketolak. Nah, disinilah celah bagi siapa saja yang main di Pilkades itu bisa menggunakan money politik. Di mana juga dijerat di perdanya tidak mengatur tentang jerat pidana di money politik, termasuk aturan di atasnya. Makanya di sini dipilah. Kalau di Pilkades itu kaitannya dengan sifatnya adalah keperdataan, kemudian delik pidana ini masuk pada ranah kepolisian, dan ini bukan menjadi bagian wilayah dari pemerintah kabupaten. Nah, kesempatan ini cermati betul-betul yang saat ini menjadi tim sukses, yang saat ini menjadi calon kades, slide-slide ini cermati, dan selanjutnya bisa dikomunikasikan kepada tim saudara. Silahkan cermati slide ini. Saudara, muara masuk dari semua terkait dengan tindak pidana adalah di pasal 30 Permendagri nomor 112 tahun 2014 tentang Pilkades, yaitu tentang larangan, di mana calon kades itu tidak boleh menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. Di slide ini biasanya itu terkait dengan tindak pidana money politik atau kebiur. Itu tertuang dalam pasal 149 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Cermati betul-betul ayat 1, barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya, atau supaya memakai hak pilih itu menurut cara tertentu, diancam dengan penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Hal sama di ayat 2,
pidana yang sama diterapkan pada pemilih yang dengan sengaja menerima pemberian atau janji maupun suap. Ini bisa dipakai kepada calon kepala desa apabila menemui di lapangan ada pihak lawan menggunakan money politik. Selanjutnya pasal 151 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu terkait memanfaatkan surat suara dengan melakukan pencoblosan padahal dia bukan haknya. Itu bunyinya adalah barang siapa dengan sengaja memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Itu kecermatan tim ini dibutuhkan dari saudara untuk mengamati apakah ada orang yang menggunakan surat suara padahal dia sendiri bukan nama yang tercantum dalam surat suara yang terdapat dalam DPT. Pasal 148 itu bunyinya barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja merintangi seseorang, memakai hak pilihnya dengan bebas dan tidak mengganggu, diancam pidana penjara paling lama 1 tahun 3 bulan. Saudara, untuk slide ini sebetulnya apabila saudara beserta tim kampanye itu sudah merasa yakin dengan bukti saksi dan lain sebagainya terkait dengan tindak pidana Pilkades, maka di pasal 1 ayat 25 dan 24 hukum acara itu terdapat definisi untuk laporan ke aparat penegak hukum, yaitu polisi. Laporan adalah permintaan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa tindak pidana. Sedangkan pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Ini ditata betul sebelum saudara menyampaikan kepada aparat penegak hukum. Demikian pemaparan video singkat hari ini. Semoga dengan pemaparan ini memberikan sesuatu yang bermanfaat. Dan apabila saudara menghendaki laporan, tanyalah yang lebih pandai dalam hal yang paham hukum. Dan bila memungkinkan lagi, silahkan tanya kepada para advokat. Di Kendal banyak advokat yang tergabung dalam Baurekso Lawyer Club. Silahkan gunakan hak saudara apabila nanti ada kejanggalan yang merugikan saudara semua terkait dengan Pilkades. Semangat juang tinggi, pastilah Allah selalu memberikan jalan terbaik dan hasil tidak lepas dari usaha.